Hai, balik lagi bareng aku Elsa. Buat kamu yang suka nonton tapi sering bingung, mau nonton apa? Kali ini aku akan bahas film berjudul 1917. Kisah dua prajurit muda dan satu misi mustahil untuk menyelamatkan 1.600 nyawa di tengah perang besar. Di mana di tahun itu, Perang Dunia Pertama sedang berkecamuk di Eropa. Eropa terbakar oleh ambisi dan kehancuran. Tanah-tanah Prancis berubah menjadi lautan lumpur dan kawat berduri. Langitnya kelabu, penuh dentuman artileri dan jeritan manusia. Di tengah semua itu, dua prajurit muda Inggris berbaring beristirahat di bawah pohon. Suasana sangat sunyi, udara dingin, langit kelabu. Dua prajurit itu bernama Tom Black dan William Schofield. Mereka hanya ingin beristirahat sejenak, merasakan damai walau hanya sebentar. Keduanya diam, menikmati ketenangan singkat di antara suara perang. Tapi, kedamaian dan ketenangan di medan perang tidak pernah bertahan lama. Lalu, seorang sirsan datang memanggil dan membangunkan Tom Black atas perintah dari jenderal. Sirsan itu berkata, "Pilihlah dan ajaklah temanmu." Lalu, Tom Black memilih William Schofield, karena kebetulan Schofield memang ada di sebelahnya. Atas perintah dari jenderal, mereka bangkit, membawa perlengkapan dan mengikuti langkah sirsan itu. Mereka berdua tidak tahu bahwa panggilan itu akan mengubah segalanya. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan ratusan prajurit yang sedang sibuk dengan tugas mereka. Sesampainya mereka di pintu masuk bawah tanah, Tom Black bertanya, "Apa yang terjadi?" Sirsan menjawab, "Jerman sedang merencanakan sesuatu yang besar." Tom Black lalu bertanya lagi, "Rencana apa, Sirsan, yang akan dilakukan Jerman?" Sirsan menjawab, "Entahlah, kau akan tahu penjelasannya nanti dari jenderal." What's on the cards then, Sergeant? Hunter up to something. Any idea what? No. Sesampainya di markas mereka, mereka dihadapkan dengan Jenderal Erin Moore. Lance Corporals Blake and Schofield, sir. Jenderal bertanya, "Di antara mereka, mana yang bernama Tom Black?" Black menjawab, "Saya, Pak." Which one of you is Blake? Sir? Black pun langsung dipilih untuk menjalankan misi mustahil ini karena dikenal pintar membaca peta. Sanders tells me you're good with maps, is that true? Good enough, sir. So, Di tengah percakapan, Jenderal bertanya, "Apakah kamu punya kakak di Resimen Devonshire kedua?" Black menjawab, "Benar, Pak. Saya punya kakak bernama Joseph Black." you have a brother, a lieutenant in the 2nd Devons. Lalu Black bertanya, "Apakah kakakku masih hidup?" Jenderal menjawab, "Setahu saya, dia masih hidup." Yes, sir. Joseph Blake, is he? Alive, as far as I know. Di dalam tenda perintah, mereka diberi misi yang hampir mustahil. Ribuan tentara Inggris dari Batalion Devonshire akan menyerang posisi Jerman esok pagi. The 2nd are due to attack the line shortly after dawn tomorrow. They have no idea what they're in for. Tapi yang tidak mereka ketahui, musuh telah mundur bukan karena kalah, melainkan untuk menjebak mereka dalam perangkap maut. Germans have gone. Don't get your hopes up. It appears to be a strategic withdrawal. Jerman hanya berpindah ke posisi bertahan yang lebih kuat. Jika serangan itu benar-benar terjadi, 1.600 orang akan mati sia-sia. If you don't, it will be a massacre. We will lose 2 battalions. 1,600 men, your brother among them. Kabel telepon putus. Satu-satunya cara menghentikan serangan itu adalah dengan mengirim pesan melintasi garis depan. Dan pesan itu harus dibawa oleh 2 orang saja. And we can't warn them. As a parting gift, the enemy cut all our telephone lines. Blake terdiam. Di antara ribuan tentara yang akan tewas jika serangan dilanjutkan, ada kakaknya. If you don't, it will be a massacre. We will lose 2 battalions. 1,600 men, your brother among them. Tanpa ragu, ia menerima tugas itu.
Schofield yang awalnya enggan, akhirnya ikut karena ia tahu menolak berarti membiarkan sahabatnya pergi sendirian. You think you can get there in time? Yes, sir. Any questions? No, sir. Good. Over to you, Lieutenant. Maka dimulailah perjalanan mereka. Sebuah perjalanan melintasi neraka terbuka. Mereka memulai perjalanan berdua menembus garis musuh, membawa pesan yang akan menyelamatkan ribuan nyawa. Blake, let's talk about this for a minute. Why? Pagi yang suram, langit tertutup awan tebal. Keduanya berjalan melewati parit-parit sempit yang penuh lumpur dan wajah-wajah letih. Ratusan prajurit berdesakan. Para prajurit lain menatap mereka dengan campuran heran dan kasihan. Ketika tiba di ujung parit Inggris, mereka harus keluar menuju tanah tak bertuan. Tempat di mana tidak ada yang hidup terlalu lama. Seorang letnan membeli peringatan. Begitu kalian keluar, tidak ada perlindungan. Anyway to jump off. No, the sap trench was blown to hell weeks ago. It was full of bodies anyway. Your best bet is to pop over here. Blake menarik napas panjang. Schofield mengangguk pelan. Mereka menaiki tangga kayu dan untuk pertama kalinya melihat dunia di atas parit. Langkah pertama terasa berat. Tanah di depan mereka dipenuhi kawat berduri, mayat-mayat, dan lubang besar bekas ledakan. Mayat-mayat membeku di lumpur. Langit kelabu pekat. Angin membawa bau busuk kematian yang sulit dijelaskan. Blake melangkah duluan. Schofield mengikuti. Setiap langkah terasa berat karena di tempat itu, setiap detik bisa jadi detik terakhir. Perlahan, mereka menembusi si musuh. Dan yang mengejutkan, parit Jerman telah benar-benar kosong. Strukturnya kuat, rapi dan sunyi. Terlalu sunyi. Namun, kekosongan itu justru membuat ketegangan semakin tinggi. Setiap bayangan terasa seperti jebakan. Setiap suara bisa berarti kematian. Mereka menemukan tempat perlindungan bawah tanah yang ditinggalkan. Gelap, sunyi, hanya suara tikus yang berlari di antara peti-peti amunisi. Look at this. It's massive. I built all this. Saat Schofield menyinari dinding, ia melihat kawat trip. Belum sempat menarik napas, seekor tikus menabrak kawat itu. Ledakan besar mengguncang lorong. Debu, tanah, dan batu menimpa mereka. Schofield tertimbun sebagian. Matanya tertutup tanah, napasnya sesak. Blake berteriak, menggali dengan tangan kosong, menariknya keluar tepat sebelum reruntuhan menelan semuanya. Wake up! Stand up! Stand up! Dan alhamdulillah, Schofield masih selamat dan Blake terus membantunya untuk keluar dari timbunan batu dan tanah itu. Dalam keheningan setelah ledakan, mereka duduk terengah-engah berdebu tapi hidup. Tanpa berkata apa-apa, mereka kembali berjalan. Mereka akhirnya tiba di permukaan terbuka. Heading back home. I wonder what they saw. What's the results? Sebuah ladang luas, hijau seolah tidak tersentuh perang. Burung-burung masih terbang, angin lembut berhembus. Untuk sesaat, dunia terasa normal. Schofield berbisik. Bagaimana kalau kita tidak sempat? Blake menatap lurus ke depan. Kita harus coba. Kalau tidak, mereka pasti mati. Di kebun ceri yang ditebang Jerman, batang-batang pohon berserakan. Schofield berkata pelan. Mereka bahkan menebang pohon. Blake menjawab, supaya kita tidak punya apa-apa. They chopped them all down. Cherries. Mereka berjalan menuju sebuah peternakan kosong.
Di sana, Schofield menemukan ember susu yang masih hangat. Tanda bahwa penduduk baru saja pergi, mungkin lari dari pertempuran. Map says, get over that ridge. It's a straight shot to a coast. Tiba-tiba, suara pesawat berdengung di langit. 3 pesawat, 2 Inggris, 1 Jerman. Pertempuran di udara singkat tapi menegangkan. Our friends again. Looks like it. Dogfight. Who's winning? Us, I think. Dari langit, mereka melihat pesawat Jerman terbakar dan menukik tajam ke arah mereka. Mereka berlari sekuat tenaga. Pesawat itu jatuh, menabrak tanah, terbakar hebat. Hanya beberapa meter dari tempat mereka berdiri. Black dan Schofield melari menolong pilot yang terjebak di kokpit. Dengan cepat mereka menariknya keluar dari kobaran api. Tanpa pikir panjang, Black mendekat dan menolongnya. Schofield berteriak, "Biarkan saja!" Tapi Black tidak tega. Saat Schofield mengambil air, pilot itu tiba-tiba menarik pisau dan menusuk Black di perutnya. No, no! Schofield menembak mati pilot itu, tapi sudah terlambat. Darah Black mengalir deras, ia menatap langit, senyumnya lemah. "Ambil suratku," katanya pelan. "Beritahu ibuku aku sudah melaksanakan tugas. Jangan biarkan kakakku menyerang." Will you write to my mum for me? I will. Tell her I wasn't scared. Schofield menahannya di pangkuan, bermohon agar ia bertahan. Beberapa detik kemudian, Black pergi. Schofield memegang tubuh sahabatnya erat, matanya basah. Di tengah ladang sepi itu, ia berjanji, pesan ini akan sampai apapun yang terjadi. Schofield tidak punya waktu untuk berduka. Beberapa saat kemudian, sebuah truk pasukan Inggris lewat. Mereka membantunya membawa tubuh Black ke tepi jalan. All right, mate. Hey, it's all right. It's okay. Come now. Schofield menutup mata sahabatnya. Dengan tubuh lelah dan hati kosong, ia naik truk itu melanjutkan misi yang kini ia jalani sendirian. It doesn't do to dwell on it. No, sir. Hop on. Make some space there. Di bak truk, ia hanya diam. Angin sore berhembus pelan. Dunia terasa jauh. Truk melaju perlahan melewati ladang kosong. Di tengah jalan, ban truk terperosok ke lumpur. Semua turun, mendorong bersama. Schofield ikut meski tubuhnya gemetar. Setelah berhasil, truk kembali melaju. Langit makin gelap, hujan mulai turun. Truk berhenti di jembatan yang rusak. Schofield harus turun dan mencari jalan lain. Ia menyeberang perlahan di atas puing-puing beton. Lalu suara tembakan berdengar. Seorang penembak jenderal Jerman bersembunyi di menara. Schofield membalas pertempuran singkat. Peluru terakhir menembus helmnya. Ia jatuh pingsan. Ketika sadar, langit berubah jingga. Kota di sekitarnya terbakar. Api menari di dinding-dinding rumah. Ia berjalan pelan melewati bayangan dan puing-puing. Suara senapan terdengar jauh bergema di udara. Di tengah reruntuhan, ia menemukan seorang wanita muda bersama bayi kecil. Wanita itu ketakutan. Schofield menenangkannya dengan suara lembut. I'm a friend. Ia memberi susu kaleng lalu tersenyum mencil. Beberapa menit berlalu,
dengan sunyi. Tapi waktu tidak menunggu. Ia harus pergi. Wanita itu hanya berkata pelan, "Hati-hati." Schofield kembali ke jalan. Kota masih terbakar. Suar jatuh dari langit seperti hujan cahaya. Ia berlari menembus gelap, melompat dari tebing ke sungai, air dingin menyambutnya. Arus deras menyeret tubuhnya jauh ke bawah. Ia terhempas ke air terjun, terbanting keras, lalu muncul di permukaan air. Di sampingnya, ia melihat bunga-bunga putih mengapung di sungai. Begitu indah, namun begitu sunyi. Ia menepi teremah. Ia bangkit perlahan dan berjalan lagi. Di kejauhan, terdengar suara nyanyian lembut, nyanyian seorang prajurit Inggris yang bernada pilu. Wayfaring Stranger. Di tengah hutan, ia menemukan ratusan tentara duduk diam mendengarkan seorang prajurit bernyanyi. Ratusan tentara yang sedang beristirahat menunggu giliran menyerang. Schofield berdiri di antara mereka. Matanya kosong tapi damai. Untuk sesaat perang terasa sangat jauh. Setelah lagu selesai, ia bertanya, "Apakah ini batalion Devon?" The Devons. I have to find the Devons. We're the Devons. Seorang tentara mengangguk. Serangan sudah bersiap dimulai. Ia harus cepat. Schofield mulai berlari menembus barisan tentara. Ledakan terdengar. Trompet perintah serangan berkumandang. Waktu hampir habis. Parit penuh sesak. Tak ada jalan ke depan. Jadi, ia melakukan hal paling gila yang bisa ia lakukan. Ia keluar dari parit dan berlari di atas tanah terbuka. Namun, Schofield terus berlari, menabrak, terjatuh, bangkit lagi. Seolah seluruh dunia menahan nafas melihat seorang manusia kecil melawan waktu dan kehancuran. Ledakan di kiri, ledakan di kanan, tanah berterbangan. Tapi ia terus berlari. Satu tujuan, menyampaikan pesan itu sebelum terlambat. Akhirnya, ia tiba di markas Kolonel Mackenzie. Dengan napas berat dan sisa tenaga, ia menyerahkan surat perintah. Kolonel membacanya cepat. Beberapa detik hening, lalu ia berkata pelan, "Batalkan serangan." Major, Yes, sir. stand them down. Yes, sir. Trompet berbunyi, semua berhenti. Ratusan nyawa terselamatkan. Tapi bagi Schofield, kemenangan itu terasa sunyi. Ia duduk menatap tanah dan tersenyum samar. Ia berhasil. Ia mencari Letnan Joseph Blake, kakak dari Tom. Akhirnya ia menemukannya di tenda medis. Dengan suara lembut, ia berkata, What the hell are you doing here? I was sent here to deliver a message. Hey, you must know my brother. "Kejadiannya begitu cepat. Maafkan aku." Ia menyerahkan cincin dan anting milik Blake. Joseph menunduk menahan air mata. Ia berterima kasih pelan. It's very quick. I'm sorry. Thank you, Will. Schofield hanya mengangguk lalu berjalan menjauh.
Di luar, ia duduk di bawah pohon di tempat yang tenang. Ia mengeluarkan foto keluarganya dari saku, menatap lama, lalu menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa tenang. Perang belum berakhir, tapi untuk hari itu, seorang prajurit telah menyelesaikan misinya. Bukan karena diperintah, melainkan karena hati yang setia dan keberanian yang tak terlihat oleh dunia. Kadang pahlawan tidak selalu datang dengan sorak pemenangan. Kadang mereka berjalan sendirian dalam senyap, membawa harapan kecil di tengah kehancuran besar. Kisah ini adalah tentang itu. Tentang dua sahabat yang terus berjalan meski dunia di sekelilingnya runtuh. Yang melangkah bukan untuk perang, tapi untuk menghentikannya. Dan di tahun 1917, di antara parit-parit yang basah dan langit yang kelabu, mereka meninggalkan sesuatu yang lebih abadi dari kemenangan, yaitu tentang kemanusiaan. Tamat.